Halo para pelanggan setia Bude Yanti yang hobinya berburu janda merah. Pada saat ini Pak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang baru saja mencapai pertengahan do di bintang 4. Xiaoyan pun merasakan keadaan di dalam tubuhnya dan begitu Xiaoyan menggenggamkan telapak tangannya, seketika nyala api mengeluarkan suara seperti tsunami dan berguling ke segala arah, lalu api surgawi ini segera melonjak membakar kehampaan menjadi sebuah kekacauan. Xiaoyan pun bergumam kepada dirinya sendiri bahwa kekuatan dari api surgawi ini telah meningkat setidaknya 20%. Tentu saja Xiaoyan harus melaporkan kabar baik ini kepada Zhan Lao, karena sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menyerap darah ras monster. Kemudian sosok Xiaoyan pun melesat ke menara dan pada saat ini baru saja Xiaoyan akan berbicara tiba-tiba Xiaoyan terkejut. Xiaoyan merasakan ketakutan dengan pemandangan di depannya sehingga Xiaoyan menelan ludah, bahkan tubuhnya sedikit kaku dan dirinya melihat semua yang ada di depannya dengan tidak percaya, karena langit di menara pada saat ini dipenuhi dengan sinar cahaya hijau yang beriak seperti gelombang air. Lalu kemanapun sinar cahaya ini pergi tubuh menara segera bergetar dengan hebat, kemudian suara gemuruh yang keras memekakkan telinga dan Xiaoyan sangat khawatir apakah menara itu akan runtuh. Cahaya hijau pun semakin intens saat naik dan ketika mencapai puncak menara cahaya itu segera merapat. Cahaya ini begitu terang sehingga orang hampir tidak bisa melihatnya secara langsung dan tekanan besar membuat orang merasakan ketakutan. Pada saat ini Xiaoyan pun merasa sedikit terengah-engah dan tidak bisa bernafas. Xiaoyan bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi di sini? Karena ini mirip dengan yang terjadi terakhir kalinya tetapi kekuatannya tidak pada level yang sama. Bersamaan dengan itu Xiaoyan melihat sebuah cahaya keemasan dan bayangan segera terbang ke arahnya. Xiaoyan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkap cahaya tersebut. Namun kecepatan dari cahaya dan bayangan keemasan itu benar-benar sangat cepat. Lalu di bawah tatapan heran Xiaoyan, cahaya dan bayangan keemasan ini segera menarik kubah dan terlempar keluar dari menara, sehingga raungan pun bergema di menara untuk waktu yang lama. Di bawah keheranan Xiaoyan ini, akhirnya Xiaoyan pun berpikir keras dan bertanya-tanya, mengapa raungan ini begitu akrab? Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan berteriak mengapa Zhan Lao membuang Long Yi. Xiaoyan menyadari bahwa sosok emas itu adalah Long Yi. Setelah terlempar keluar dari menara dirinya pun menggantung di udara. Dirinya pun memandangi menara kecil di bawahnya dengan wajah sedih. Sementara itu suara Zhan Lao Pin segera terdengar dari kekosongan ketika berbicara kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah pilihan terakhir karena benar-benar berbahaya di sini, dan tempat ini sudah tidak lagi cocok untuk anak-anak. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tidak mengerti permasalahan yang terjadi di sini. Xiaoyan segera bertanya kepada Zhan Lao apakah yang telah terjadi, bagaimana mungkin menara ini tidak cocok untuk anak-anak. Zhan Lao pun terdiam dan Xiaoyan melihat ke kanan ke kiri mencari keberadaan dari Zhan Lao. Xiaoyan pun berteriak di manakah keberadaan dari Zhan Lao pada saat ini. Xiaoyan lanjut berjalan ke udara dan mencari-cari keberadaan dari Zhan Lao. Tidak lama setelah itu Zhan Lao pun diam-diam muncul di samping dan mengejutkan Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa mereka memiliki waktu yang singkat dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Xiaoyan datang tepat waktu dan masalah ini ada hubungannya dengan Xiaoyan. Perkataan dari Zhan Lao ini membuat Xiaoyan pada saat ini semakin bingung. Xiaoyan pun bertanya, apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Xiaoyan? Zhan Lao pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh untuk melihat ke atas menara. Ada sedikit kekhawatiran di mata Zhan Lao yang tidak bisa disembunyikan pada saat ini. Merasa tidak mendapatkan jawaban dari Zhan Lao, tentu saja Xiaoyan pun pada saat ini merasa sedikit bosan. Sehingga Xiaoyan pun segera mengikuti tatapan Zhan Lao untuk melihat ke arah atas. Saat ini di atas menara terlihat nebula hijau yang semakin terang dan cerah. Lalu suara tumpukan semakin keras seperti naga membelah langit dengan nebula hijau sebagai pusatnya. Xiaoyan menyadari tiba-tiba sebuah retakan segera muncul di dinding menara.
lalu gelombang suara tidak terlihat yang dipancarkan oleh dampak kekerasan ini benar-benar sangat mematikan, dan jika bukan karena perlindungan tubuh Xiao Yan dari api surgawi dan roh hantu, maka Xiao Yan pada saat ini sudah terluka, dan baru sekaranglah Xiao Yan menyadari mengapa Zhan Lao melempar Long Yi keluar. Namun apa hubungannya hal ini dengan tidak cocok untuk anak-anak? Xiao Yan masih belum bisa mengetahui alasan akan hal ini. Sementara Xiao Yan yang dalam kebingungan, justru simbol emas di atas menara pun seketika menyala, kemudian cahaya keemasan tidak berujung mendidih membentuk jaring langit yang tidak terlihat. Cahaya ini mengunci nebula hijau dengan erat seolah-olah menyegelnya secara paksa. Saat cahaya keemasan ini datang, retakan di dinding pun kembali ke bentuk semula, dan cahaya ini benar-benar menghilangkan retakan yang baru saja Xiao Yan lihat. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pun bergumam dirinya berharap ini akan berhasil kali ini, jika tidak maka mereka harus menunggu selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi. Sementara itu di atas menara sebuah sosok yang tampak seperti ular segera keluar dari nebula, namun kali ini sosok ular ini lebih besar dan lebih kokoh daripada yang dilihat Xiao Yan terakhir kali. Lalu tubuh yang besarnya ribuan meter segera melonjak dengan tekanan yang kuat, kemudian sisik seukuran selimut memancarkan aura raja kuno dan tanduk giok putih lebih dari 100 meter di dahinya terukir dengan simbol kuno. Sosok ini mengeluarkan suara desisan dan tampaknya sangat marah dengan pembatasan yang diberlakukan oleh aturan langit dan bumi di menara. Dirinya terus menghantam dinding batu dengan ekornya yang besar, sehingga suara yang menusuk telinga pun segera bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan ini benar-benar membuat hati Xiao Yan merasa ngeri. Xiao Yan pun bertanya kepada Zhan Lao, makhluk apakah yang memiliki kekuatan yang sangat kuat ini? Jika Zhan Lao tidak bergerak maka menara ini akan segera hancur. Sementara itu Zhan Lao mengabaikan Xiao Yan dan matanya menatap ke arah atas. Melihat sosok ular yang semakin lemah, Zhan Lao menjadi sedikit bersemangat. Sementara itu Xiao Yan mencoba untuk membujuk Zhan Lao agar melindungi menara ini. Zhan Lao pun menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah menara ini begitu mudah untuk dihancurkan? Xiao Yan pun melihat cahaya jaring langit berwarna keemasan yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Xiao Yan pun lanjut berkata jika Zhan Lao tidak ingin pergi maka Xiao Yan yang akan pergi. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun segera memegang Xiao Yan dan berkata dengan kekuatan bintang 4 Xiao Yan tidak akan cukup untuk berhadapan dengannya. Yang terbaik bagi Xiao Yan adalah tetap di sini dan patuhi perkataan Zhan Lao. Mendengar hal itu Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya memaksa Zhan Lao untuk menjelaskan mengenai kebenaran hal ini. Zhan Lao pun berkata bahwa darah ras monster Xiao Yan berhubungan dengan ular ini, oleh karena itu dirinya akan membunuh dan mengeluarkannya untuk diserap. Perkataan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiao Yan berhenti dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun Xiao Yan pada saat ini segera memikirkan mengenai hal lain. Namun sulit bagi Xiao Yan pada saat ini untuk memilih antara menara ini ataukah darah ras monster. Menyadari pemikiran dari Xiao Yan ini Zhan Lao pun segera berkata, Xiao Yan benar-benar tidak perlu khawatir, karena Zhan Lao sudah mengatakan bahwa menara ini tidak akan mudah untuk dihancurkan. Tentu saja Xiao Yan pun menghela nafas dan menaruh kepercayaannya kepada Zhan Lao. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata, bukankah menurut apa yang Zhan Lao katakan, jika makhluk ini hanya memiliki kekuatan Dou di tingkat dasar, namun mengapa begitu kuat dan bahkan kekuatan Dou di bintang 4 Xiao Yan saja tidak bisa menghadapinya? Akhirnya Zhan Lao pun segera menjelaskan dengan santai bahwa binatang asing kuno adalah kesayangan dari para dewa, sehingga kekuatan mereka untuk melewati tingkat pertama tidak dapat diukur dengan akal sehat. Begitu darah raja-raja kuno dibangkitkan maka mereka akan memiliki kekuatan yang tidak terduga. Oleh karena itu mereka harus dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan bahkan dibunuh dengan segala cara. Namun sebaiknya pada saat ini Xiao Yan benar-benar mendengarkan perkataan dari Zhan Lao, karena jika tidak maka Xiao Yan di masa depan akan menyesalinya. Xiao Yan pun terdiam dan menghela nafas sebelum akhirnya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao.
Setelah itu Zhan Lao pun lanjut menjelaskan bahwa ini adalah ular suci dari klan monster. Dengan begitu seluruh klan monster akan bereaksi keras terhadap kebangkitannya. Mendengar perkataan ini Xiao Yan pun benar-benar terkejut dengan latar belakang dari ular raksasa tersebut, karena dengan latar belakang yang begitu besar ini jika Xiao Yan tidak membunuhnya apakah Xiao Yan masih berani mengeluarkan darahnya hidup-hidup untuk menyerap darahnya? Bersamaan dengan Xiao Yan dan Zhan Lao yang sedang berbincang-bincang ular suci ini pun menjadi semakin marah, ketika dirinya menyadari bahwa dirinya tidak bisa berjuang untuk waktu yang lama, sehingga cahaya hijau pun seketika menjadi lebih intens, lalu tubuhnya pada saat ini menjadi hampir sebening kristal, kemudian dirinya mengayunkan ekor raksasanya dan membantingnya dengan keras ke dinding batu, dan dengan adanya benturan ini jaring emas yang berkilauan dengan simbol pun seketika meredup dengan cepat, bahkan benturan ini benar-benar sangat keras hingga akhirnya dinding pun tidak dapat menahannya lagi. Lalu bayangan ular yang telah terlepas dari belenggu pun berangsur-angsur mengeras, dirinya pun melayang di atas menara dengan sepasang sayap besar ilusi yang terbentang di punggungnya, kemudian api hijau segera melonjak membakar kehampaan menjadi sedikit terdistorsi, mendapatkan kembali kebebasannya. Tentu saja ular suci itu pun begitu bersemangat sehingga dirinya segera meraung ke arah langit. Lalu wajah Xiao Yan pun seketika berubah drastis menyadari kengerian ular suci ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Kemudian ular suci itu pun berbalik dan menatap dingin ke arah dua orang kecil yang berada di bawah. Dalam ingatannya yang baru saja terbangun dirinya jelas menganggap keduanya adalah sebagai pelaku yang telah menahannya. Dirinya pun segera menukik ke bawah dengan aura membunuh yang sangat kuat ketika dirinya menuju ke arah Xiao Yan dan Zhan Lao. Bersamaan dengan itu banyak bayangan ular ilusi yang juga mengikuti di sekitarnya, lalu api hijau pun seketika menutupi langit dan menyelimuti Zhan Lao dan Xiao Yan yang berada di bawah. Menanggapi hal ini Xiao Yan pun tersenyum masam dan segera mengeluarkan pedang surgawi dan mempersiapkan doukinya, sedangkan ular suci itu pun semakin mendekat dengan gigi tajam yang bersinar terang. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Zhan Lao yang pada saat ini berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan pun segera berkata tampaknya Zhan Lao sedikit tidak normal akhir-akhir ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan kembali menoleh ke arah si ular dan mempersiapkan serangannya. Bersamaan dengan itu Zhan Lao segera berkata agar Xiao Yan jangan bertindak gegabah. Selain itu Xiao Yan tidak perlu khawatir, karena makhluk ini telah menghabiskan kekuatannya dalam terobosan sebelumnya dan sekarang ini hanyalah akhir dari usahanya. Sementara itu pada saat ini ular suci pun telah melompat di depan mereka berdua, kemudian matanya yang dingin dan kejam menatap langsung ke arah Xiao Yan tetapi tubuhnya yang bergegas turun pun seketika berhenti. Kemudian ada 3 bintik kecil hijau di kedalaman pupil mata dari ular suci ini. Xiao Yan pun hanya memandangi mereka sejenak dengan sedikit kebingungan dalam ekspresinya, namun kekuatan spiritual Xiao Yan begitu kuat sehingga Xiao Yan akhirnya terbangun sesaat, hatinya bergetar dan Xiao Yan benar-benar hendak melawan tetapi sesosok cantik tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan, dan itu adalah sosok cantik yang jauh dalam ingatan Xiao Yan dan Xiao Yan berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini yang muncul di benak Xiao Yan adalah sosok cantik dari King Lin, lalu fitur mata dari ular ini benar-benar persis dengan yang dimiliki oleh King Lin. Xiao Yan pun bertanya di dalam hatinya, apakah King Lin baik-baik saja di benua Douqi pada saat ini? Di sisi lain ular suci yang berada di udara pertama-tama menunjukkan sedikit kebingungan, setelah itu dirinya mengalami syok dan dengan seluruh energi di tubuhnya, sosok besarnya menyusut dengan cepat dan jatuh. Sementara itu Xiao Yan masih berdiri di sana dalam keadaan linglung dan rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan segera mengurangi permusuhan Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan samar-samar merasa bahwa ular suci ini tampaknya tidak memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pada ini memiliki perasaan yang sangat aneh dan merasa bahwa si ular suci ini seperti seorang teman lama yang dipertemukan kembali. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xiao Yan berpikir bahwa itu tidak masuk akal dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa.
Xiaoyan tidak tahu bagaimana dirinya bisa menghubungkan antara ular suci yang begitu kuat ini dengan King Lin. Sementara itu Zhan Lao di samping Xiaoyan segera mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa dirinya akan menyerahkannya kepada Xiaoyan mulai saat ini. Xiaoyan harus menjaganya baik-baik dan apakah darah klan monster dapat berhasil dilebur itu tergantung kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Zhan Lao pun segera mengeluarkan banyak segel di tangannya dan memasang banyak penghalang di udara. Dirinya segera mengurung Xiaoyan di dalam lapisan penghalang ini bersama dengan ular suci di dalamnya. Zhan Lao pun memutuskan untuk pergi dan menyadari hal itu Xiaoyan pun segera berteriak ke arah Zhan Lao. Xiaoyan bertanya kemanakah Zhan Lao akan pergi, mengapa Zhan Lao melakukan hal ini kepada Xiaoyan. Apalagi Xiaoyan yang baru saja pulih segera menyadari kekuatan dari ular yang benar-benar tirani ini, jadi bagaimana mungkin Zhan Lao meninggalkannya dengan sosok ular yang bisa membunuhnya. Bersamaan dengan teriakan Xiaoyan ini sosok Zhan Lao pun pada saat ini benar-benar telah menghilang. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum getir tetapi Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa dirinya pasti tidak dalam bahaya. Selain itu Zhan Lao berkata bahwa semuanya tergantung kepada Xiaoyan tetapi Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Xiaoyan yang tidak berdaya pun segera menatap ke arah ular suci di udara yang semakin kecil dan semakin kecil. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah Xiaoyan harus menjangkau untuk menangkapnya. Sedangkan di sisi lain sosok ular tersebut pun menyusut beberapa meter sebelum akhirnya mendarat. Pada saat ini ular tersebut pun segera berubah menjadi bentuk manusia di bawah mata Xiaoyan yang keheranan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini berubah menjadi wujud manusia karena tidak bisa mempertahankan sosok binatangnya. Meskipun dirinya memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan, namun pada dasarnya dirinya adalah seorang Dou di bintang 1. Xiaoyan pun menatap sosok cantik di langit dengan tercengang dan sedikit tidak bisa bereaksi, karena sosok ini tampak seperti peri cantik yang terbungkus kabut hijau muda dengan tubuh telanjang dan anggun. Bahkan tubuh anggun ini benar-benar sangat indah dan mempesona membuat Xiaoyan bangkit. Lalu dengan melihat pemandangan ini seluruh tubuh Xiaoyan pun seketika menjadi sedikit panas. Bersamaan dengan itu sosok Zhan Lao pun diam-diam muncul dengan punggung yang membelakangi Xiaoyan. Pada saat ini seolah-olah tidak ingin melihat tubuh yang baru saja jatuh dari langit. Zhan Lao bertanya apakah yang pada saat ini Xiaoyan perhatian. Setelah itu Zhan Lao lanjut menjelaskan bahwa ini adalah teman lama Xiaoyan yang hidup di tahun-tahun yang sepi tanpa air di puncak menara. Zhan Lao telah menyebutkan nama Xiaoyan sepanjang waktu dan ini benar-benar takdir Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini ketenangan pun segera muncul di hati Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun segera maju dan menangkap King Lin ke dalam pelukannya dengan kedua tangannya. Pada saat ini pikiran Xiaoyan benar-benar sedikit bingung. Xiaoyan melihat kecantikan yang berada di pelukannya dan merasakan kelembutan yang menyentuh tubuhnya. Lalu nafas Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin cepat dengan tubuh yang semakin memanas. Dan sejauh mata memandang ada pegunungan yang bergelombang. Kemudian dada yang kokoh, pinggang yang ramping dan payudara yang bulat. Lalu melihat keindahan yang berada di hadapannya ini membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri. Akhirnya keempat mata mereka pun saling bertemu dan sosok cantik ini tampak berjuang dalam kepanikan. Kemudian cahaya aneh yang dipancarkan oleh mata hijau zamrud itu tampak semakin dalam. Lalu Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi bersemangat dan tanpa sadar menggumamkan nama King Lin. Namun Xiaoyan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa hal ini tidaklah mungkin, karena bagaimana mungkin ular suci itu adalah King Lin. Xiaoyan pasti terlalu banyak berkhayal dengan kenangan masa lalu. Xiaoyan terus bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin King Lin bisa menjadi ular suci dari ras monster? Jika King Lin merupakan orang suci keturunan dari Raja Ular Suci kuno, mengapa King Lin tidak berada di benua Dou Di melainkan di benua Dou Qi yang levelnya lebih rendah? Jadi diceritakan semua ini dimulai dengan bencana kuno yang terjadi di benua Dou Di. Di benua Dou Di kuno ini orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar, lalu kekuatan semua ras pada saat itu telah mencapai pada puncaknya.
dan dalam pertempuran di antara masing-masing ras dengan kekuatan Dou di bintang 9, lalu masing-masing pertempuran benar-benar sangat sengit, bahkan pertarungan yang mengguncang dunia ini menghancurkan aturan langit dan bumi di daerah itu, sehingga banyak Dou di yang terbunuh di dalam pertempuran dan salah seorang Dou di bintang 9 itu sendiri segera terlempar ke aliran turbulensi ruang. Dan jika itu adalah turbulensi spasial umum secara alami tidak akan menimbulkan banyak ancaman, namun di tengah pertempuran antara orang suci yang memiliki kekuatan Dou di puncak bintang 9 benar-benar berbeda, karena orang suci yang terlempar ke dalam turbulensi ruang ini benar-benar terluka parah, setelah berusaha dengan keras dirinya pun segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. Dan orang suci atau Dou di bintang 9 ini adalah orang dari ras monster suci. Dirinya menyadari bahwa warisan darah suci ras monster yang diturunkan dari generasi ke generasi, lalu setiap generasi memiliki satu orang, dan jika darah suci ini tidak dihancurkan maka warisan akan berlanjut. Jika orang suci itu benar-benar jatuh ke dalam aliran ruang yang bergolak ini maka warisan darah suci kemungkinan besar akan berakhir di sini. Dengan begitu maka ras monster suci ini juga akan berakhir untuk selamanya. Menyadari hal ini sosok tersebut pun segera mencoba yang terbaik untuk merobek celah di ruang tersebut, dan akhirnya dirinya memaksa keluar esensi darah suci di tubuhnya dan mengubahnya menjadi aliran cahaya dan pergi bersama takdir. Dirinya berharap untuk menyelamatkan harapan terakhir bagi ras monster pada saat itu. Selain itu diceritakan untuk menjadi orang suci dari klan monster dirinya harus memiliki 3 syarat yang dipenuhi. Pertama, seseorang harus berasal dari klan monster. Yang kedua, dirinya harus memiliki darah raja klan monster kuno. Sementara itu yang ketiga, dirinya harus memiliki 7 tetes darah suci. Pada saat yang bersamaan esensi darah suci yang dilesakkan oleh sosok tersebut pun seketika melewati lapisan ruang yang tumpang tindih dan mendarat di benua Doki. Lalu darah suci ini mengalir melalui ruang hidup dan secara otomatis akan mencari tuannya hingga akhirnya mendarat di King Lin. Dengan begitu King Lin awalnya adalah keturunan dari garis keturunan Raja Monster kuno, akan tetapi waktu yang lama telah membuat kekuatan garis keturunannya menipis, sehingga kekuatan garis keturunannya tidak dapat diaktifkan dan akhirnya dengan memiliki 7 tetes darah suci, akhirnya membuat King Lin perlahan-lahan membangunkan garis keturunan tersebut. Dengan begitu King Lin pun akhirnya memiliki kemampuan untuk menjadi raja dari klan monster. Namun meskipun begitu benua Doki tidak memiliki origin Ki, dan jika hanya mengandalkan darah suci untuk memeliharanya secara perlahan, maka bahkan jika dibudidayakan sampai mati, tetap saja King Lin yang darahnya lemah tidak akan dapat menembus Dou di sendirian. Tepat pada saat itu Zhan Lao yang berada di pagoda pun terbangun dan hal yang pertama dirinya lakukan adalah memeriksa ruang di mana dirinya berada. Lalu dengan kekuatan spiritualnya yang menyapu Zhan Lao benar-benar merasakan aura darah suci dari ras monster. Sehingga akhirnya Zhan Lao menemukan King Lin dan membawanya ke menara ini dan menggunakan keajaiban menara dengan banyak rahasia. Zhan Lao berniat membawa King Lin untuk mempersiapkan kemajuan Xiao Yan di masa depan. Akhirnya King Lin pun diisolasi di atas menara dan menunggunya untuk menerobos gedung di bintang 1. Sementara itu King Lin juga tidak mengetahui sama sekali mengenai hal ini dan dirinya merasa seperti bermimpi. Apalagi yang dirinya tahu dirinya sudah berada di ruang di atas menara setelah terbangun. Setelah datang ke benua Dou di dirinya menyerap sejumlah besar origin Ki. Lalu kekuatan mengerikan dari darah suci darah raja kuno pun seketika melonjak. Kemudian kultivasi dari King Lin pun meningkat pesat dan dirinya segera menerobos Dou di dalam waktu yang singkat. Tentu saja semua ini adalah kebetulan dan takdir. Namun King Lin pada saat ini tidak pernah bermimpi bahwa orang yang pertama dirinya temui setelah menerobos ke Dou di adalah Babang Tamfan Xiaoyan. Tentu saja King Lin benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang akan muncul di hadapannya adalah orang yang dirinya pikirkan siang dan malam. Lalu akhirnya King Lin pun segera tersadar dan bertanya, apakah itu benar-benar kakak Xiaoyan? King Lin yang mendengar Xiaoyan menggumamkan namanya jelas menyadari bahwa ini adalah Xiaoyan. Lalu tubuhnya yang halus pun bergetar dan dirinya segera menangis bahagia.
karena kerinduan yang telah lama dari dirinya tiba-tiba melonjak dan dua baris air mata segera menggenang. Bahkan pada saat ini King Lin benar-benar lupa bahwa dirinya telanjang ketika menatap ke arah Xiao Yan, dan sejak King Lin berada di benua Doqi, sebenarnya King Lin telah menyukai Xiao Yan dari dalam lubuk hatinya, namun pada saat itu dirinya merasa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sun Er dan Tante Kailin. Oleh karena itu dirinya selalu menyimpan emosi ini jauh di dalam hatinya, namun semakin dalam emosi itu terkubur ternyata semakin kuat cinta itu. Lalu sekarang dirinya telah melihat Xiao Yan di benua Dodi dan King Lin tidak bisa lagi mengendalikan perasaannya, bahkan tangannya pun secara refleks segera memeluk leher Xiao Yan dengan erat. Dengan penuh semangat dirinya pun melanjut berkata bahwa dirinya berpikir dirinya tidak akan pernah bisa melihat Xiao Yan lagi. Apakah kakak Xiao Yan tahu bahwa King Lin sangat merindukannya? Tubuh King Lin pada saat ini benar-benar bergetar dengan matanya yang dipenuhi dengan keterikatan. Semua perasaan yang ditumpahkan oleh King Lin ini membuat hati Xiao Yan menjadi semakin lembut. Lalu senyuman pun melayang dari sudut mulutnya ketika dirinya dipeluk oleh King Lin. Melihat Xiao Yan yang menatapnya dengan mata lembut, King Lin pun merasakan semburan rasa manis di hatinya, dan perasaan Xiao Yan pada saat ini benar-benar melonjak karena Xiao Yan bertemu dengan sosok lama yang dikenalinya. Selain itu perasaan lembut yang ditunjukkan oleh King Lin pada saat ini membuat Xiao Yan ingin memeluk King Lin, dan akhirnya Xiao Yan pun merangkul tubuh King Lin dan memeluknya dengan erat. Tentu saja pada saat ini kebahagiaan yang tiba-tiba pun seketika menyelimuti King Lin dalam sekejap, apalagi dipeluk oleh orang yang telah lama dikaguminya. Tentu saja King Lin benar-benar sangat bersemangat, dan saking bahagianya pada saat ini tidak sadar bahwa tubuhnya bergesekan dengan tubuh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar memeluk erat tubuh King Lin yang halus. Merasakan aura agresif Xiao Yan dari jarak sedekat itu, King Lin sepertinya merasakan niat dari Xiao Yan, lalu wajahnya yang cantik pun seketika langsung menjadi merah ketika dirinya memikirkan hal ini, bahkan kulitnya menjadi semakin merah dengan tubuh halusnya yang semakin bergetar. King Lin tidak pernah mengalami hal seperti ini di antara pria dan wanita sebelumnya, dan pada saat ini dirinya benar-benar lumpuh dan tidak bisa bergerak di bawah tekanan tangan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah berubah menjadi binatang buas dengan pikirannya yang barbar, bahkan tangan Xiao Yan yang bandel tanpa sadar bergerak liar ke tubuh bagian bawah King Lin dan menyentuh tempat yang lembut. Xiao Yan pun meluruskan tubuhnya sedikit dan terjatuh ke dalam kelembaban, lalu di bawah cahaya bulan yang mengalir dari langit keduanya terlihat tampak polos, dan tanpa diduga baru banget ketemu Xiao Yan udah ganti oli. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kuil suci ras monster jauh di langit sudah dipenuhi dengan kerumunan pemuja, apalagi pemimpin dari semua jenis ras monster telah datang dari berbagai tempat dengan rasa semangat. Di depan kuil suci sebuah patung besar dengan tubuh ular dan kepala manusia bersinar terang, kemudian cahaya hijau menyala di sekelilingnya dengan banyak ular ilusi yang berputar-putar di sekitarnya. Lalu energi dari semua suku dari klan monster yang diterangi oleh cahaya api hijau ini seketika melonjak, kemudian doki mereka samar-samar naik di bawah rangsangan yang tidak terlukiskan. Banyak tokoh tua yang telah hidup selama ribuan tahun pada saat ini menangis dengan getir, dan dapat dikatakan orang suci bagi mereka adalah seperti sosok dewa, karena kunci kekuatan dari klan monster untuk membuka kekuatan segel darah ini adalah orang suci. Sehingga kelangsungan hidup dari orang suci terkait erat dengan naik turunnya klan monster, dan sekarang mereka merasa orang suci telah kembali dan bagaimana mungkin orang-orang dari klan monster ini tidak bersemangat. Sementara itu Raja klan monster berdiri di tengah patung orang suci dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bagaimanapun kembalinya orang suci benar-benar sangat penting bagi klan mereka. Namun ekspresi bersemangat ini hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya menjadi acuh tak acuh dengan wajah yang menjadi suram dan menakutkan. Tatapan kaisar monster ini tetap pada sisik di tengah pinggang patung orang suci tersebut. Sisik ini dikelilingi oleh cahaya darah yang redup. Kaisar monster pada saat ini sudah merasa sangat marah di dalam hatinya.
dirinya pun bertanya-tanya siapakah orang yang berani menyentuh orang suci dari kelompok mereka. Orang ini benar-benar harus dihukum hingga mati. Kaisar monster benar-benar ingin menghancurkan orang ini menjadi abu untuk menghilangkan kebenciannya. Kaisar monster pun segera mengumumkan bahwa orang suci dari mereka telah kembali. Orang suci ini akan memimpin klan monster mereka ke puncaknya lagi. Orang suci itu sekarang berada di barat daya dan prioritas utama mereka adalah mengirim elit dari semua kelompok etnis untuk segera berangkat. Mereka harus menemukan orang suci itu dan menyambutnya kembali. Semua anggota dari klan pun menerima perintah satu demi satu dan sinyal segera menyala meledak di wilayah udara dari klan monster. Elit dari semua kelompok etnis segera keluar menimbulkan kepulan debu dan asap. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah barat daya dari benua Dodi. Dan tindakan dari kelompok ini pun segera menimbulkan sensasi besar di benua Dodi. Bahkan ras manusia dan ras iblis pada saat ini tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh ras monster. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan sedang tertidur nyenyak dengan menggendong King Lin. Lalu King Lin yang merupakan gadis suci dari klan monster benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Dan tidak lama setelah itu Xiao Yan pun perlahan membuka matanya dan menggosok lehernya yang sakit. Xiao Yan pada saat ini sedikit linglung dan Xiao Yan mengingat bahwa sebelumnya sepertinya dirinya telah bermimpi. Dan mimpi ini benar-benar sangat panjang namun dipenuhi dengan kenikmatan. Lalu saat terbangun dari mimpinya ini Xiao Yan masih merasa sedikit menyesal dan bergumam. Sepertinya sebelum mimpi itu dirinya melihat King Lin. Xiao Yan melihat ke atas dan berusaha untuk mengingat sebelum akhirnya ketika Xiao Yan menoleh. Lalu Xiao Yan pun tiba-tiba tercengang. Karena saat ini Xiao Yan melihat lengan mulus seorang gadis muda yang memeluk pinggangnya. Lalu tubuhnya yang memantulkan sinar cahaya bulan pada saat ini benar-benar mulus dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang benar-benar halus. Kemudian Xiao Yan benar-benar terkejut dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Xiao Yan pun melihat gadis yang tidur di sampingnya dan semakin dirinya melihat semakin Xiao Yan terkejut. Setelah memandangi gadis tersebut Xiao Yan merasakan keakraban di hatinya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar yakin bahwa itu adalah King Lin. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar King Lin dan ternyata ini bukanlah mimpi. Menyadari hal ini kepala Xiao Yan pada saat ini seolah-olah akan meledak. Xiao Yan bertanya-tanya, mengapa King Lin bisa muncul di sini? Bagaimana mungkin dirinya bisa disegel di menara dan bagaimana mungkin ini terjadi kepada Xiao Yan? Di tengah pemikiran ini Xiao Yan pun benar-benar kebingungan, namun Xiao Yan tidak peduli dengan pertanyaan yang ada di kepalanya pada saat ini dan dirinya memperdulikan suatu hal. Xiao Yan memikirkan apakah King Lin bangun pada saat semua ini terjadi. Selain itu bagaimana Xiao Yan harus menghadapinya ketika King Lin terbangun. Bersama dengan Xiao Yan yang bingung dan berpikir liar King Lin pun perlahan membuka matanya yang mengantuk. Ketika dirinya membuka matanya dengan lemah, dirinya pun segera melihat sosok Xiao Yan dan King Lin segera duduk dengan terkejut. King Lin pun segera berkata ternyata kakak Xiao Yan telah bangun. Xiao Yan pun segera menarik kembali pikirannya. Setelah mendengar suara King Lin dan menoleh dengan rasa sangat malu, reaksi dari Xiao Yan ini membuat King Lin sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melihat ke bagian bawah. Dirinya pada saat ini menemukan bahwa dirinya telanjang dengan tubuh halusnya. Wajah King Lin pun seketika berubah menjadi merah dalam sekejap dirinya buru-buru mengambil pakaian dari cincin penyimpanan untuk menutupi tubuhnya. Dirinya pun menundukkan kepalanya dan merasakan kemaluan di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan membuka mulutnya untuk menjelaskan dan meminta maaf atas kejadian ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun mendesah. Xiao Yan berkata bahwa semuanya sudah terjadi dan nasi sudah menjadi bubur dan apakah fungsinya mengucapkan perkataan maaf. Xiao Yan benar-benar berpikir apa yang harus Xiao Yan katakan. Apakah Xiao Yan harus menjelaskan bahwa semua ini terjadi secara tidak sengaja? Semua pemikiran ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan kekhawatiran. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini dan Xiao Yan hanya menatap ke arah King Lin. Melihat ekspresi Xiao Yan yang seperti itu hati King Lin pada saat ini seperti teriris pisau.
wajahnya pucat tidak berwarna dan bertanya-tanya, mungkinkah kakak Xiao Yan tidak menyukainya? King Lin pun menghela nafas pelan dan berjuang keras di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Setelah itu King Lin pun menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut, King Lin menjelaskan meskipun dirinya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi King Lin ingin memberitahu kakak Xiao Yan bahwa King Lin melakukannya dengan jalan sukarela. Oleh karena itu kakak Xiao Yan tidak perlu merasa sangat bersalah. Selain itu King Lin juga tahu bahwa King Lin tidak dapat menggapai hati dari kakak Xiao Yan. Oleh karena itu King Lin juga merasa sudah sangat lelah, namun dirinya juga merasa puas. Setelah mengucapkan kata-kata ini King Lin tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kemudian air mata perlahan mengalir di wajahnya yang lembut. Tentu saja dirinya benar-benar merasa takut dan khawatir bahwa sosok King Lin di mata Xiao Yan masih seorang gadis kecil seperti pada saat itu, dan adegan tanam-tanam ubi tadi tidak memuaskan sang cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiao Yan.